Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Ariel Sarosa, seorang pendeta GKI Kepaduri yang diberikan tugas oleh Sinode GKI untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Pada hari ini renungan kita didasarkan pada Yeremia pasal 50 ayat 17-20 dengan tema tidak mengungkit-ungkit, dan pusat permenungan kita adalah Yeremia 50 ayat 20. Saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Sahabat, seorang suami suatu kali lupa menjemput istrinya di tempat kerja atau dari tempat kerja. Ketika ia meminta maaf, sang istri hanya bilang, "Nggak apa-apa," dan tidak menunjukkan kemarahan. Namun pada hari berikutnya, sang istri terus mengungkit-ungkit kesalahan suaminya dan bahkan tidak melupakannya setelah 1 tahun. Bayangkan. Di tempat lain, sepasang suami istri bertengkar karena sang istri melupakan hari ulang tahun suaminya. Sang suami marah dan tidak bicara seharian. Tapi keesokan harinya, ia memaafkan istrinya, merelakan kekecewaannya, dan bahkan menertawakan hari ulang tahunnya yang terlupakan itu. Nah, menurut saudara, pasangan manakah yang hubungannya lebih sehat? Manakah yang menggambarkan hubungan antara kita dengan Allah? Sahabat, lewat perikop kita pada hari ini kita melihat bahwa cinta Allah kepada kita adalah cinta yang kudus, yang bebas dari kemarahan dan kebencian. Meskipun ia murka ketika kita melakukan kesalahan, ia tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Ia juga tidak membiarkan kita selamanya terhukum oleh kesalahan itu, melainkan memberikan kesempatan yang baru. Sahabat, kita memang manusia berdosa, tetapi Allah tidak hanya melihat kita berdasarkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ia melihat dan mengasihi diri kita seutuhnya. Maka demikian pula kita semestinya melihat, memandang, memperlakukan orang lain. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi janganlah melihat orang lain hanya berdasarkan kesalahan yang pernah ia lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, memang kami harus mengakui bahwa kami lebih mudah mengingat kesalahan sesama kami daripada kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang baik dan benar yang ia kerjakan. Maka tolonglah kami, supaya firman-Mu pada hari ini boleh menjadi panduan bagi kami, supaya kami boleh belajar dari Tuhan yang walaupun marah ketika kami mengerjakan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, tapi Engkau tak mengungkit-ungkit kesalahan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang tak mengungkit-ungkit kesalahan sesama kami. Supaya dengan demikian, ya Allah, relasi yang kami bangun semakin baik, semakin berkualitas, dan lebih-lebih semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para saudara-saudara kami, warga usia lanjut. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada para orang tua kami, opa oma kami ini berupa usia yang panjang. Usia yang semakin menua tentu membuat kekuatan-kekuatan fisik semakin berkurang. Dan mungkin sakit mulai bermunculan dalam berbagai cara dan bentuknya. Engkau tolong kuatkan para orang tua kami ini, supaya mereka jangan berdiam diri terus, melainkan terus bergerak, mengerjakan pekerjaan dan aktivitas yang masih mereka kerjakan, supaya oleh itu otot-otot mereka tidak lalu semakin melemah dan daya ingat mereka tidak menjadi semakin lumpuh. Biarlah anggota keluarga yang menemani mereka, yang mendampingi mereka
juga tak menganggap mereka sebagai anak-anak yang mesti ditolong itu, melainkan diberi kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang masih bisa mereka kerjakan, dan pada saat yang sama selalu siap sedia menawarkan dan memberikan pertolongan ketika dibutuhkan, supaya dengan demikian para orang tua kami yang usia lanjut ini boleh merasa terus dicintai dan merasa terus segar, terus bersuka cita meskipun kekuatan fisik memang semakin melemah. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa kami yang jauh dari sempurna, karena doa kami menaikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.